juga masih tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan membaca bersama dengan Ibu Dausna. Ibu Dausna akan membacakan buku cerita tentang Gigiku Pasti Tumbuh. Hilangnya gigi pertama. Buku ini dari Sigma Publishing. Kita mulai ceritanya. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, yuk kita mulai yuk. Nah, siapa dia ya? Wah, dia pegang labu botol ini namanya. Nih dari Sigma bukunya ya. Gigiku Pasti Tumbuh atau Hilangnya Gigi Pertama. Nih, lihat gambarnya ya. Bismillah, Bunda mulai bacakan. Suatu hari, pangeran kecil melihat satu giginya yang telah hilang. Sejak gigi depannya ompong, dia merasa dirinya terlihat jelek dan tidak menarik lagi. Jadi, dia pergi mencari giginya yang hilang itu. Lihat Kak, diraba. Loh, adakah yang giginya sudah ompong depannya? Anak-anak ada yang ompong giginya? Wah, sama nih kayak pangeran kecil. Dia sedang cari giginya. Keluar dari rumah dia cari giginya. Mana ya dia cari? Yuk, kita lanjutkan. Dalam perjalanan, pangeran kecil bertemu dengan sebuah pohon tua yang besar. Aku kehilangan gigiku. Tahukah kamu ada di mana gigiku itu? Tanya pangeran kecil kepada pohon. Sang pohon menjawab, aku juga sudah kehilangan daunku. Kalau kamu menemukannya, aku akan memberitahu kamu di mana gigimu berada. Lalu pangeran kecil pun mulai mencari daun yang hilang itu. Ini Kak, daunnya Kak, hilang. Ya. Sekarang dia mau cari daunnya. Ketika mencari daun itu, dia bertemu seekor angsa. Ini angsanya. Aku sedang mencari daun. Apakah kamu tahu di mana aku bisa menemukannya? Dia bertanya. Sang angsa menjawab, aku juga kehilangan sehelai bulu. Kalau kamu menemukannya, aku akan memberitahu kamu di mana daun itu berada. Lalu pangeran kecil mulai membantu sang angsa mencari bulunya terlebih dahulu. Dia cari tuh Kak. Dia cari di semak-semak. Dalam perjalanan, pangeran kecil melihat sebatang labu botol, pohon labu botol. Aku sedang mencari sehelai bulu milik angsa. Apakah kamu tahu di mana bisa kutemukan bulu itu? Dia bertanya. Batang pohon labu botol berkata, aku kehilangan salah satu labu botolku. Kalau kamu menemukannya, aku akan memberitahu kamu di mana bulu itu berada. Lalu pangeran kecil mulai mencari labu botol terlebih dahulu. Banyak ya Kak ya. Mencari daun, bulu angsa, sekarang labu botol. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seekor jangkrik. Aku sedang mencari sebuah labu botol. Apakah kamu tahu di mana aku bisa menemukannya? Dia bertanya. Jangkrik itu menjawab, aku juga kehilangan jasku. Jika kamu menemukannya, aku akan memberitahu kamu di mana labu botol itu. Lalu pangeran kecil pun mulai mencari jas si jangkrik. Semakin banyak yang dia cari ya. Pangeran kecil terus mencari, tetapi dia masih tidak bisa menemukan benda-benda itu. Sang pohon melihat pangeran kecil yang hampir menangis. Sudahkah kamu menemukan daunku? Tanya sang pohon. Wah, pohonnya besar ya nak ya.
Pangeran kecil menggelengkan kepalanya. Jas jangkrik, lampu botol, bulu dan daun, aku harus menemukan banyak benda. Sepertinya aku tidak akan pernah bisa menemukan gigiku. Dia mulai menangis. Ketika sang pohon mendengar pangeran kecil menangis, ia berkata, "Jas milik jangkrik tersangkut pada rantingku. Jas itu adalah kulit luar si jangkrik. Ketika si jangkrik tumbuh, kulit luar itu menjadi terlalu sempit dan si jangkrik harus melepasnya." Nih jas jangkriknya. Ternyata nyangkut di pohon. Pangeran kecil mengambil jas itu dari ranting sang pohon dan memberikannya kepada si jangkrik. Si jangkrik berkata, "Kamu mencari labu botol rambat, tapi ia sudah tumbuh menjadi pohon labu botol yang besar. Ia jatuh dari batangnya dan tahun berikutnya melahirkan labu botol yang baru." Ia menunjukkan letak pohon labu botol itu kepada pangeran kecil. Mau ditunjuk di sana nih. Coba di sana kita lihat ya, di mana ya? Wah, di sini ternyata. Pangeran kecil menemukan labu botol itu dan memberikannya pada batang pohon labu botol. Sang batang pohon labu botol berkata, "Bulu si angsa yang kamu cari ada di atas batang pohonku. Ketika bulu itu tumbuh, ia rontok dan terbawa angin. Di tempat bulu lama yang tanggal itu telah tumbuh bulu yang baru." Oh, ternyata di sini pangeran kecil memanjat puncak batang pohon labu botol dan menemukan bulu itu. Dia memberikannya pada sang angsa. Sang angsa berkata, "Daun yang kamu cari itu mengambang di tengah kolam. Ketika musim gugur tiba, sang pohon menggugurkan daunnya dan tahun berikutnya tumbuhlah daun baru." Ternyata begitu, Kak. Nah, ini dia daunnya. Pangeran kecil menemukan daun itu dan memberikannya pada pohon tua yang besar. Sang pohon berkata, "Gigimu sama dengan benda-benda yang kamu cari tadi. Ketika kamu tumbuh, gigimu pun akan berganti. Gigi susu tanggal, dan pada tempat gigi yang tanggal tersebut akan tumbuh gigi yang baru." Ternyata begitu giginya. Nah, pangeran kecil berhenti mengkhawatirkan giginya yang hilang. Dia tahu bahwa pada tempat gigi yang tanggal tersebut akan tumbuh gigi baru yang lebih kuat. Nah, begitulah teman-teman ceritanya. Sudah selesai. Nah, gimana teman-teman? Bagus nggak ceritanya? Nah, ini tadi adalah cerita tentang pangeran kecil yang sedang mencari giginya. Nah, nanti teman-teman di rumah diceritakan kembali cerita yang sudah Bunda sampaikan. Kakak buat teman-teman buat video singkat saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, isinya nanti sambil diceritakan kembali apa yang sudah Bunda Husna tadi ceritakan dalam buku ini. Bisa ya? Nanti pangeran kecil tadi nyari apa aja sih? Nyari daunnya Pak pohon tadi. Terus apa lagi? Selain daun ada pohon labu botol. Selain itu ada bulu angsa. Apa lagi terus? Oh iya, benar-benar jas jangkrik juga. Nah, nanti kakak ceritakan lagi kepada orang tua ataupun saudara yang ada di rumah. Oke? Siap? Nah, baik teman-teman, segitu saja cerita yang Bunda bacakan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.